Jadi kalau kita punya penyakit tertentu, main hantam kromo, segala dimakan, ya itu tidak masuk kepada toib. Apa yang menjadikan penyakit kita bisa kambuh, jangan dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi allamal insan malam ya'lam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara hadirin sekalian, kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali untuk kita bersilaturahmi sambil kita bersama-sama mengkaji, meneliti, memahami ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk hidup, yang mana petunjuk hidup di dalam Al-Quran ya, banyak sekali ya, permasalahan-permasalahannya yang harus kita pahami secara khusus, sehingga apa yang dimaksud oleh petunjuk itu kita dapat memahaminya dengan tepat. Maka sudah hadirin sekalian, untuk dapat memahaminya dengan tepat, kita harus menggunakan metode yang tepat pula, yaitu metode yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu kan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi manusia, semua manusia yang mempelajari Al-Quran akan mendapat petunjuk. Ya, di sana kan ada keilmuan dan lain sebagainya. Maka ia akan mendapat petunjuk tentang berbagai macam disiplin ilmu dalam Al-Quran itu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian juga Al-Quran itulah yang menjelaskan hudan itu sendiri. Nah, inilah yang dimaksud Al-Quran bil Quran. Jadi tatkala ada sebuah istilah dalam Al-Quran, maka untuk mengetahui istilah itu apa yang benar, apa yang dimaksud sesungguhnya dari istilah itu, maka kita harus melihat ayat-ayat yang menerangkan istilah itu. Insya Allah tidak akan meleset kemana-mana. Sering kita mendengar ya, orang-orang menyampaikan ya istilah-istilah dalam Al-Quran yang ternyata kurang tepat lah ya, dengan yang dimaksud istilah itu dalam Quran. Saudara sekalian, kita sudah banyak mengungkap berbagai macam istilah dalam Al-Quran, sehingga ya cukup banyak yang sudah disampaikan kepada ya khalayak, dari as-sama, ardun, qalbun, sudur, afidah, dan banyak lagi yang lainnya. Saudara sekalian, malam ini kita akan mencoba mengungkap dalam Al-Quran ada istilah atau kata thayyibun. Ya, dalam Al-Quran ada istilah atau kata thayyibun. Kata-kata thayyib sering dipahami cukup dengan thayyib itu baik. Umumnya begitu saja. Sehingga kadang-kadang kita sering melihat ada seorang yang membaca Quran dengan langgamnya yang enak. Itu jamaah ada yang mengeluarkan perkataan thayyib. Ada yang begitu kan? Thayyib artinya baik. Walaupun apa yang dibacanya nggak ngerti.
Umpama ayat itu berbicara tentang ancaman Allah terhadap pembangkangan manusia, terhadap aturan-aturannya. Diancam oleh Allah tuh masuk neraka, toyib, karena nggak ngerti. Nah, itu celakanya. Kata-kata toyib dalam Al-Quran itu diterangkan dalam beberapa ayat. Yang ternyata toyib itu bukan hanya sekadar baik. Ada kata toyib itu menunjukkan kepada baiknya kualitas tanah. Nah, ada toyib itu menunjukkan kepada rezeki. Ada toyib itu yang menunjukkan kepada perkataan. Ya. Ada juga toyib itu menunjukkan kepada pasangan hidup. Itu menggunakan istilah toyib. Ada juga toyib yang menunjukkan kepada tempat. Jadi akan tergantung apa yang dimaksud toyib itu tergantung kepada syahul kalamnya. Maksudnya ayat sebelum dan sesudahnya. Itu ya. Kemudian ada juga toyib itu menunjukkan kepada sebutan kepada orang-orang mukmin. Jadi disebut orang-orang mukmin itu ya orang-orang yang baik. Gitu. Nah untuk itu kita harus cari dalam Al-Quran ya bisa menggunakan untuk memudahkannya mencari Mujamu Fahros bisa menggunakan Fathur Rahman, bisa maksudnya untuk memudahkan mencari. Apalagi sekarang sudah ada di HP, ya, tinggal mencari menggunakan HP itu lebih mudah lagi. Saudara sekalian, kita lihat dan kita mulai. Coba dilihat surat Al-Baqarah ayat 168. Ya, baca Bun. Al-Baqarah 168. Bacanya yang kenceng. Nah, pada ayat ini toib diarahkan kepada makanan. Ya Yohanes, manusia. Jadi Al-Quran itu kan tadi hudalinas, petunjuk kepada manusia. Jadi siapapun manusia yang mempelajari Al-Quran akan memperoleh petunjuk, informasi, pengetahuan. Ya Yohanes, sekalian manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah dengan apa yang ada di muka bumi ini, halalan thayyiban yang halal dan baik. Yang dimaksud halal dan baik itu bukan hanya sekedar hukumnya halal, tapi juga halal yang baik kepada tubuh kita, diantaranya tidak bermasalah. Halalan thayyiban itu. Kemudian halalan thayyiban juga bisa menunjukkan kepada kualitas makanan itu sendiri yang bergizi. Nah, jadi kalau makan makanan yang kurang bergizi kan hasilnya kepada tubuh kita tidak akan begitu baik. Kan harus makanan yang bernutrisi, yang bergizi. Nah, itu thayyib. Halalan thayyiban, ya halal ya baik. Bergizi, bervitamin, kira-kira begitu. Kemudian thayyib juga menunjukkan kepada thayyib pada tubuh kita. Artinya, tatkala tubuh kita punya penyakit, ya, maka makanan yang harus kita makan dipilih yang tidak bermasalah kepada penyakit kita. Sebut saja punya darah tinggi,
ya gula dan lain sebagainya. Kan nggak bisa asal segala macam dimakan. Maka makanlah yang tidak bermasalah, yang tidak memicu terhadap penyakit kita kambuh. Thayyib itu halalan thayyiban, yang halal tapi tidak bermasalah. Thayyib kepada tubuh kita. Jadi thayyib di sini menunjukkan kepada makanan itu bisa bergizi, bernutrisi. Mana ada di kesehatan kan, makanan 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Itu makanan yang sudah dipilih, ini yang sehat, ini yang sempurna untuk kebutuhan tubuh kita. Itu thayyib itu. Thayyib. Jadi kalau kita punya penyakit tertentu, main hantam tromo, segala dimakan, ya itu tidak masuk kepada thayyib. Apa yang menjadikan penyakit kita bisa kambuh, jangan dimakan. Itu. Jadi halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Kulu mimma fil ard, makanlah yang ada di muka bumi ini, halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Seperti begini, pada industri makanan yang sekarang sudah modern, kan makanan itu dikemas sekarang dengan berbagai macam kemasan. Ada yang kemasannya pakai kaleng, plastik, lain sebagainya. Maka tidak thayyib kalau dimakannya makanan yang sudah kadaluarsa. Nah, di situ. Jadi kita harus lihat kadaluarsanya kapan nih. Kalau kadaluarsanya masih lama, itu masih kategori thayyib. Maka tatkala kadaluarsanya sudah lewat, termasuk kadaluarsa, sudah tidak thayyib lagi. Jangan pakai istilah begini, mubadir, ini kornet nih. Walaupun udah kadaluarsa, nggak bisa begitu. Atau buah-buahan yang diawetkan kan banyak di kaleng. Atau makanan-makanan yang dikemas. Kalau sudah kadaluarsa jangan dimakan. Itu sudah tidak masuk kepada itu sudah tidak masuk kepada kategori thayyib. Jadi luas itu pengertiannya thayyib itu ya. Luas pengertiannya. Kemudian makanan-makanan, sebut saja dari sayuran dan buah-buahan. Sekarang yang namanya sayuran buah-buahan itu kan suka disemprot dengan apa mas? Insektisida ya. Obat-obatan teh insektisida. Ya. Hati-hati. Makanan, sayuran, buah-buahan jangan sampai tidak dibersihkan dulu sebelum dimakan. Sebab kandungan insektisida itu bisa termakan. Nah, itu tidak thayyib. Bisa bermasalah kepada tubuh kita dalam jangka waktu tertentu. Jadi makanan, minuman yang dari buah-buahan maupun sayuran, maka hendaklah oleh kita dibersihkan dulu agar menjadi makanan thayyib. Halalan thayyiban. Ya walaupun halal tapi main hantam promo ini buah bagus kelihatan, padahal buah itu disemprot pakai insektisida atau bahan-bahan pengawet lainnya yang berbahaya kepada tubuh kita. Tidak thayyib itu. Walaupun terlihatnya bagus umpama. Jadi untuk bisa memakan makanan yang halalan thayyiban itu juga kita diperlukan ilmu pengetahuan. Jangan asal-asalan. Ilmu pengetahuan. Kita nih minuman. Nah, kita beli minuman kemasan. Apalagi untuk anak-anak kita. Lihat dulu kadaluarsanya. Masih lama tidak? Kalau kadaluarsanya sebentar lagi apalagi sudah jatuh tempo. Jangan dibeli. Jangan diberikan kepada anak. Karena itu sudah halal tapi tidak thayyib. Bahkan bisa jatuhnya tidak halal lagi kalau membahayakan itu bisa jatuh tidak halal lagi. Jadi pengertian thayyib kepada makanan, minuman, namanya makanan kan luas. Itu luas pengertian thayyib itu. Jadi bukan asal baik. Baiknya seperti apa? Jadi perlu pengetahuan. Sekarang kadang-kadang mohon maaf ya kalau di pasar itu beli
daging ayam. Dan ada juga yang nakal-nakal mah dipakai formalin atau makanan-makanan jenis lain lah, daging-daging supaya tidak cepat busuk. Nah, itu biasanya yang nakal-nakal mah pakai formalin supaya awet. Hati-hati, formalin itu bahan untuk mengawetkan mayat. Kalau kita makan tanpa dibersihkan dulu dengan baik, maka zat formalin itu bisa masuk kepada tubuh kita, bisa masuk ke ginjal lain sebagainya. Jadi kalau ada makanan tidak sebut saja daging lah, daging ayam umpamanya, tidak dibersihkan dengan baik, bisa jadi di situ daging ada formalinnya kemakan, jadi tidak thayyib itu. Jadi halalan thayyiban itu yang benar-benar bersih, tidak melahirkan masalah kepada tubuh kita. Kan makanan banyak yang udah pakai bahan pengawet, makanan yang sudah pakai bahan-bahan kimia. Nah itu, ada yang makanan pakai borak, wah segala macam. Ada zat-zat pewarna makanan, menggunakan zat pewarna yang sesungguhnya bukan untuk makanan. Zat pewarna untuk kain, untuk cat dipakai untuk makanan. Nah, itu kita harus punya pengetahuan dalam hal-hal tersebut, tidak asal dimakan agar menjadi halalan thayyiban. Gitu. Coba tanyakan ke dokter ahli makanan. Anak kecil tidak boleh sering-sering terlalu banyak diberikan semacam makanan-makanan yang menggunakan zat penyedap. Zat penyedap. Banyak sekarang kan makanan kegemaran anak-anak yang menggunakan zat-zat penyedap. Tidak boleh berikan sering-sering. Sebab konon kabarnya bisa merusak kepada otak anak dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi makanannya harus yang halalan, thayyiban. Thayyib pengertiannya luas. Saudara sekalian, itu thayyib menunjukkan kepada makanan. Kita lanjut. Ada lagi surat Al-Baqarah ayat 172. Dilihat. Al-Baqarah 172. Silakan, siapa mau baca? Al-Baqarah 172. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik dan yang kami berikan kepada kami, dan bersyukurlah kepada Allah jika kami belum menerima. Nah, ini ayat sekarang dikhususkan. Kalau tadi ya ayuhan nas, manusia, ini khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Allah itu sayang kepada yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah min thayyibati, dari hal-hal yang baik apa yang direzekikan kepadamu. Jadi mencari rezeki itu harus rezeki yang baik. Harus mencari rezeki yang baik. Hukumnya juga baik. Ya, jenisnya itu sendiri. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi yang rezeki yang kita cari, rezeki yang kita usahakan itu harus rezeki yang baik. Baik proses pendapatannya, pencariannya, juga baik dari jenis yang dicarinya. Jadi kalau kita mengambil atau memakan makanan-makanan yang kita usahakan, apakah itu melalui proses duit yang dibelikan kepada makanan atau makanan yang langsung kita beli, kemudian cara perolehannya
dengan cara yang tidak baik itu tidak thayyib. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi hendaklah memakan makanan itu ya, yang direzekikan oleh Allah min thayyibati ma razaqnakum. Jadi yang benar-benar halal, thayyib. Halal itu bukan hanya jenisnya saja, tapi juga halal prosesnya. Jadi prosesnya harus halal. Itu thayyib. Jadi walaupun makanan itu halal, thayyib sifatnya, apa jenisnya, tapi proses perolehannya tidak thayyib, dengan proses yang tidak halal, maka tidak thayyib. Marzaqnakum. Di sini ada ayat ujungnya. Pada ujung ayat itu dinyatakan waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian iyyahu ta'budun, mentaati, mengibadati kepadanya. Jadi artinya bagi seorang yang taat kepada aturan Allah, ya, yang taat kepada aturan Allah, maka kita akan mencari rezeki dengan cara yang baik. Cara perolehannya, kemudian juga sifat jenis makanannya atau minumannya juga yang thayyib. Jadi kalau untuk orang beriman, thayyib itu harus thayyib segala-galanya. Ya. Thayyib cara perolehannya, thayyib jenis makanannya. Ini kan khusus ini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau yang tadi ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban itu umum. Nah, jadi thayyib di sini menunjukkan pada ayat ini bukan hanya thayyib kepada jenis makanannya atau rezeki yang kita cari, tapi juga harus thayyib dari sisi cara perolehannya juga harus cara yang thayyib. Islam tuh mengaturnya sampai begitu. Jadi Islam itu mengatur sampai detail. Jangan mentang-mentang halal, tapi menang mau. Nggak bisa begitu. Jadi halal itu yang perolehannya juga halal, perolehannya juga baik. Ya, tidak dengan cara perolehan yang tidak baik. Nah, yang baik di sini menunjukkan kepada yang tadi. Ya, baik dari segi ya sekarang itu banyak yang menggunakan bahan-bahan kimia itu dihindari. Dari hal-hal lain yang bisa, begitu juga dari hal-hal lain yang bisa melahirkan tidak thayyib. Jadi tidak baik kepada tubuh kita, apalagi tubuh anak-anak. Nah, di sini menunjukkan bahwa thayyib yang diarahkan kepada makanan seperti itulah pemahamannya. Saudara sekalian, kita lanjut kepada surah 3 ayat 38. Surah 3. Surah 3 itu Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 38. Ali Imran 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ada ketemu? 38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sungguhnya Engkau Maha mendengar doaku." Maha mendengar doa. Jadi ini Nabi Zakaria berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Jadi Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya.
pada Robnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepada kami turunan yang baik. Nah, yang dimaksud dzurriyyatan thayyibah itu, yaitu tadi thayyib di sini menunjukkan bukan hanya thayyib fisiknya, bukan, dzurriyyatan thayyibah. Bayangkan aja yang diminta oleh Nabi Zakaria itu dzurriyyatan thayyibah, bukan hanya fisiknya mulus, ya, fisiknya sehat, bukan hanya itu. Ya mulus, ya sehat, juga termasuk otaknya sehat. Ya, kecerdasannya bagus. Dzurriyyatan thayyibatan itu juga pendidikannya mumpuni. Pendidikannya mumpuni. Sebab walaupun sehat fisiknya, ya, sehat badannya, segala macam, kalau pendidikannya nggak bagus, bukan thayyibah. Justru melahirkan bisa keturunan yang merepotkan. Dan banyak sekarang orang tua, anak jadi musuh orang tua, banyak. Fisiknya sehat, tapi pendidikannya tidak bagus, lingkungan hidupnya tidak bagus, akhirnya jadi musuh bagi orang tua. Nah, itu bukan dzurriyyatan thayyibah. Kemudian dzurriyyatan thayyibah juga adalah keturunan yang mempunyai, ya, pada akhirnya karena pendidikannya yang bagus, dia mempunyai status sosial yang baik, usaha yang baik. Kalau dzurriyyatan thayyibah, ya pengangguran, repot juga. Nah, saudara sekalian, maka dzurriyyatan thayyibah di sini yang diminta oleh Nabi Zakaria yang baik dalam arti kata paripurna. Ya, baik fisiknya, baik kesehatannya, ya, baik akalnya, sehat akalnya, termasuk baik pendidikannya. Kan yang dari yang doa Nabi Zakaria kan lahir Rasul. Rasul itu kan manusia terpilih. Jadi yang baik di sini keturunan itu termasuk baik pendidikannya, ya, termasuk baik kehidupan lingkungannya. Karena walaupun baik fisiknya, bisa tidak baik pada akhirnya kalau pendidikannya dan lingkungannya tidak baik. Contohnya Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang beraman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sungguhnya pasanganmu, anakmu, suatu ketika bisa jadi musuhmu. Itu Al-Quran. Pasangan itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Banyak seorang suami, istrinya jadi musuh suami karena tidak akur, ya, tidak bisa dididik. Sebaliknya suami, ada yang menjadi masalah dengan istrinya karena suaminya bukan orang bertanggung jawab, ya, tidak bertanggung jawab kepada istri maupun kepada anak. Akhirnya cekcok yang ada terus-terusan jadi musuh. Nah, itu tidak baik. Kemudian juga anak, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Anakmu suatu ketika bisa jadi musuhmu. Ya tentu anak yang tidak thayyib. Ya, karena anak lingkungan hidupnya tidak baik, jadi orang tua ngelawan. Banyak kan anak sampai berani melakukan kekerasan kepada orang tua hanya karena tidak diizinkan, tidak diberikan apa yang ia minta. Berani melakukan kekerasan kepada orang tua. Banyak kejadian seperti itu. Jadi anak jadi musuh. Tidak bisa diarahkan. Tidak bisa dididik dengan baik. Nah, itu bukan dzurriyyatan thayyibah. Begitu juga yang dimaksud thayyibah di sini seperti dibandingkan dalam ayat lain bersama. Hujan atau